Lari keluar dari kamar ibuku dengan panik. Saat itu, kulit ibuku mulai terkelupas. Tempat yang terkelupas memperlihatkan daging yang berdarah. Ibuku melihatku dengan wajah yang pucat, tapi ada kilatan kecemasan di wajahnya. Ibuku berusaha menutupi tempat-tempat yang terkelupas dengan tangannya. Dia berkata, "Anakku, jangan lihat, nanti kamu ketakutan." Saat itu, air mataku akhirnya tak bisa lagi kutahan. Aku berteriak dengan suara kasar, "Kamu bukan ibuku. Apa sebenarnya kamu? Kenapa kamu membunuh ibuku?" Ibuku tampak kebingungan dan berusaha menjelaskan, "Anakku, bukan, aku ibumu." Ibuku berkata sambil berlari ke arahku. Namun begitu dia mendekati ambang pintu, dia terlempar kembali. Saat itu terdengar suara mantra Buddha, dan sang biksu datang. Biksu itu melihat ibuku dan berkata, "Kau sudah makan, saudaraku, jangan lagi berusaha bersaing dengan binatang." Ibuku memperlihatkan giginya dan bertanya pada biksu, "Siapa kau? Apa tujuanmu datang kemari? Jangan ganggu anakku." Mendengar itu, biksu mendengus dingin, "Kau adalah makhluk hidup, namun kau dengan paksa melawan takdir, dan tinggal bersama anak ini. Aku menanggapmu untuk menegakkan keadilan. Selama kau tunduk pada hukum dan tidak membuat kekacauan lagi, aku tidak akan menyakiti anak ini." Saat itu ibuku memandangku, akhirnya berhenti melawan. Air mata mengalir di pipinya yang sudah hancur, muka yang lebih mengerikan sekarang. Aku merangkak mundur dan bersembunyi di belakang biksu, seraya berteriak, "Guru, cepat tangkap dia, cepat tangkap dia, dia bukan manusia." Mendengar kata-kataku, ibuku tiba-tiba terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata, Sudah. Siapa yang akan menyakiti anaknya sendiri di dunia ini?" Ibuku sudah tidak punya keinginan untuk melawan lagi. Biksu itu dengan mudah menundukkan dia. Aku bertanya pada biksu, "Apa yang akan kau lakukan padanya?" Biksu itu menyipitkan mata, wajahnya penuh kegelapan. "Besok biarkan dia terkena sinar matahari seharian, untuk menghilangkan energi jahatnya sepenuhnya. Lalu pakai peti merah dan paku dia hingga mati agar dia tidak bisa terlahir kembali selamanya." Mendengar biksu mengatakan, "Selamanya tidak terlahir kembali," aku terkejut. Dengan terdesa-desa aku berkata pada biksu, "Bukankah kamu seorang biksu? Kenapa tidak mengiringkan dia ke alam yang lebih baik? Kenapa harus membuatnya selamanya tidak terlahir kembali?" Biksu itu dengan sedikit rasa kejam dan tegas berkata, "Ini adalah makhluk jahat, harus dibinasakan. Dia telah menyebabkan banyak kematian. Memastikan dia tidak bisa terlahir kembali adalah tindakan yang tepat." Ana, memiliki niat baik adalah hal yang baik, tetapi terkadang kita harus menilai situasi secara objektif. Pagi keesokan harinya, begitu matahari terbit, biksu meminta aku untuk membantunya membawa ibuku ke halaman. Begitu ibuku terpapar sinar matahari pada saat itu, sekujur tubuhnya segera mengeluarkan aura hitam yang pekat, kulitnya juga cepat hancur, terkelupas, matanya tertutup rapat, mulutnya tidak terbuka. Namun, aku masih bisa mendengar teriakan tajamnya. Setelah kulit ibuku hancur sepenuhnya, teriakan memilukan itu akhirnya berhenti juga. Kemudian, sang biksu memanggilku untuk membantunya. Menyusulnya, kami mengangkat ibuku ke dalam peti mati. Dia menelap keringat di dahinya dan berkata kepadaku, "Sebagai seorang biksu, aku tidak bisa membunuh makhluk hidup. Namun, untuk benar-benar menenangkan roh wanita ini, aku perlu darah ayam jantan." Dia menyuruhku untuk membunuh seekor ayam jantan, kemudian mengumpulkan darahnya dan memberikannya kepadanya. Aku tidak berkata apa-apa dan berbalik berjalan ke arah belakang halaman tempat ayam-ayam dipelihara. Ayam-ayam di belakang halaman berkokok dalam kelompok-kelompok kecil. Ibu pernah bercanda bahwa ketika aku dewasa nanti, dia akan menjualkan ayam-ayam ini untukku, agar aku bisa menikah. Mengingat hal itu, hidungku terasa sesak, air mata pun tak bisa kutahan lagi, jatuh begitu saja. Aku menyeka air mata dengan lengan bajuku dengan keras. Kemudian, aku memilih seekor ayam betina tua yang paling gemuk. Aku membiarkan darah ayam itu mengaring, lalu membawanya keluar dan menyerahkannya kepada sang biksu. Biksu itu menerima darah ayam dan kemudian menyuruhku mencari seutas benang merah dan beberapa paku besar. Dia merendam benang merah dan paku besar itu dalam darah ayam. Dengan ekspresi yang tampak tidak berbahaya, dia tersenyum dan berkata, "Benang merah, paku darah, segel matam. Kalau kali ini, apapun yang dia lakukan, tidak akan bisa keluar sedikit pun dari jebakan ini." Aku melihat senyum di wajah biksu itu, dan tidak bisa menahan diri, menggigil, padahal biksu itu tersenyum dengan sangat ramah. Namun entah kenapa, aku merasa punggungku dingin. Setelah masalah peti mati selesai, biksu itu, dengan mata setengah terpejam, mengamati sekeliling rumahku dan berkata, "Di rumahmu, hanya satu sisi yang terkena sinar matahari, sementara sisi lainnya tidak pernah mendapat sinar matahari. Energi negatif terlalu kuat di sini, peti mati tidak bisa dibiarkan terlalu lama di tempat ini. Ku harus mencari seseorang untuk memindahkan peti mati ini ke tempat yang lebih tinggi." Ketika dia kembali, dia sudah ditemani beberapa pria kekar. Dia ditemani oleh beberapa pria tekan. Para pria itu tidak berkata apa-apa. Mereka mengangkat peti mati ibuku dan mulai mendaki ke atas gunung. Setelah sampai di puncak, salah satu dari mereka menelap keringat di dahinya. Ia menelap keringat di dahinya dan bertanya kepada biksu, "Di mana kita harus menggali kuburan?" Biksu itu menjawab dengan kedua tangan disatukan. Menggelengkan kepala, "Tidak perlu menggali kuburan, cukup letakkan di sini." Begitu kata-kata itu keluar, semua orang terkejut. Biksu menjelaskan bahwa di dalam peti mati ini ada seorang yang masih hidup.
Jika dikuburkan, itu hanya akan menyebabkan efek yang sebaliknya. Cara terbaik adalah dengan meletakkan peti mati ini di puncak gunung. Peti mati akan diletakkan di puncak gunung dan dijemur selama 7x7, 49 hari. Pada saat itu, orang yang masih hidup di dalam peti mati akan musnah begitu saja, menjadi abu. Mendengar kata menjadi abu, hati saya terasa sakit, seperti ditusuk dengan jarum. Biksu melihat saya dan berkata, "Adik kecil, saya masih ada urusan lain, jadi saya harus pergi dulu. Setelah 49 hari, saya akan kembali. Semua halangan di sekitarmu sudah teratasi, jaga diri baik-baik." Saya turun gunung Trom Komro. Setelah sampai rumah, saya melihat Motnom Witu Tep Truok Kanatoy. Saya belum ketinggalan kata apapun. Tiba-tiba seorang wanita, tunggal maju Fatat Pelmot Chai, sambil mencaci saya. Dia berkata, "Kamu, wanita jahat itu, telah membunuh suamiku. Kembalikan nyawa suamiku." Setelah orang pertama bertindak, orang-orang di belakangnya tidak ragu lagi. Mereka langsung menyerbu. Saat dipukul dan ditendang, saya teringat ibu saya. Saat dia masih ada, tidak ada yang berani memukul saya. Sekarang dia tidak ada. Semua orang berani menindas saya. Untungnya, meski mereka sangat membenci saya, mereka tidak berani membuat keributan sampai ada korban jiwa. Setelah mereka lelah memukul, mereka berhenti dan pergi. Saya berjuang untuk bangkit dari tanah. Saya bangkit, tubuh pincang, berjalan pulang. Saya ingin minum air, tapi seluruh tubuh lemas. Tidak ada tenaga sedikit pun. Ketika saya pikir saya akan mati, saat itu, seseorang memberi saya seteguk air. Saya membuka mata, dan ternyata itu adalah nenek saya yang datang. Hidung saya terasa nyeri. Saya langsung menangis di pelukan nenek. Setelah saya selesai menangis, nenek menarik napas dan berkata, 3 hari yang lalu. Alam itu, dupa di altar rumah semua terputus. Dia tahu ada sesuatu yang buruk terjadi, jadi dia datang ke sini. Saya menelan air beselaiva dengan susah payah, lalu menceritakan kejadian ini dari awal hingga akhir kepada nenek. Setelah nenek mendengar, wajahnya tampak suram, seperti akan meneteskan air. Dia menggigit gigi belakangnya dan berkata, betapa beraninya seorang biksu. Semua orang bilang biksu itu tidak boleh melakukan kekerasan. Dia malah menipu seorang anak kecil.